Selamat sore, jemaat Tuhan. Sore hari ini di dalam acara kita Sela, kita ingin sejenak berhenti dari kegiatan kita, apapun yang kita sedang lakukan pada saat ini, dan fokus untuk menyembah Tuhan. Nanti kita akan menyembah Tuhan bersama-sama dan juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh punya kesempatan untuk menghampiri Engkau di dalam penyembahan kami. Kami tahu Tuhan, pada waktu kami menyembah Engkau, kami dipuaskan. Kehadiran-Mu boleh menyegarkan kami. Dan lewat kebenaran firman-Mu, biar kami boleh menerima kebenaran yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang meminta. Saudara, kadang di dalam kita dibesarkan ada budaya tertentu di mana kita tidak didorong untuk banyak meminta, tapi lebih didorong untuk banyak menerima, ya. Nah, saudara, apa yang kita belajar dan apa yang kita hidupi sejak kita kecil seringkali menghalangi kita untuk bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, budaya itu harusnya kita sesuaikan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau ditanya apakah ada budaya yang ada di dunia ini yang sepenuhnya Alkitabiah, maka jawaban saya tidak ada. Budaya yang Alkitabiah adalah budaya Alkitab, saudara. Nah, itu sebabnya kita perlu mencermati kehidupan kita, mencocokkan budaya yang kita hidupi ini seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak dibesarkan dengan budaya di mana meminta itu sesuatu yang dianggap baik. Jadi sebagai seorang anak, saya lebih menyerahkan apa yang baik itu kepada orang tua. Sekalipun saya punya kemauan, saya jarang didorong untuk mengungkapkan kemauan saya, tetapi lebih didorong untuk menerima keputusan dari orang tua. Bagaimana pandangan Alkitab tentang hal ini? Saya ingin mengajak saudara untuk membaca nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Matius pasal yang ke-7, mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Tuhan Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara, nasihat Tuhan Yesus dimulai dengan minta, cari, ketok. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, anak-anak Tuhan, punya inisiatif. Jangan hanya diam, jangan hanya pasrah. Saudara, ada perbedaan antara pasrah dan berserah kepada Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang yang beriman secara aktif, mempercayai secara aktif, tetapi dia juga dalam imannya itu tidak tergoyahkan karena keadaan yang belum berubah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan mintalah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang meminta menerima. Kemudian Tuhan Yesus katakan carilah, dan Tuhan Yesus menerangkan bahwa setiap orang yang mencari mendapat.
Jadi orang yang meminta menerima, orang yang mencari mendapat, orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Dengan kata lain, mungkin karena kita tidak mencari maka kita tidak mendapat, karena kita tidak mengetok pintu tidak terbuka, dan karena kita tidak meminta maka kita tidak menerima. Nah, saudara, ekstrim yang lain yang ada dalam kekristenan mengambil ayat ini dan mengatakan itu sebabnya minta apa aja Tuhan pasti kasih apa yang kamu mau. Saudara, Tuhan tidak pernah mengatakan hal itu di dalam ayat ini. Seringkali kita mengasumsikan lebih daripada apa yang Yesus katakan. Tuhan Yesus pada waktu mengajar kita untuk meminta, mencari, mengetuk, kemudian dia mulai berbicara tentang konteks bapak dan anak. Dikatakan kalau ada engkau daripadamu seorang bapak, kemudian ada anaknya minta sesuatu, ya. Kalau anaknya minta roti, masa sih dikasih batu? Dengan kata lain, kalau permintaan anakmu itu baik, masa sih engkau berikan yang tidak baik? Atau kalau dia minta ikan kau beri ular, ya. Meminta makanan yang baik kemudian kita berikan sesuatu yang mencelakakan. Kemudian kesimpulannya adalah, jadi kalau kamu yang jahat, ya. Kenapa Tuhan menegaskan kalau kamu yang jahat? Karena dibandingkan dengan Bapa di sorga, perbandingan itu membuat kita kelihatan jadi jahat. Dan Tuhan tahu kita yang jahat, kita yang egois. Pada waktu anak kita meminta sesuatu, kita mau bahkan kalau bisa memberikan lebih baik dari permintaannya. Ya, itu hati seorang bapak, ya. Apalagi Bapamu yang di sorga, itu yang Tuhan Yesus katakan, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta. Perhatikan saudara, saya ingin fokus dengan satu kata ini, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, saya pernah membagikan firman Tuhan ini dan saya membaca ayat yang terakhir, saudara, ayat yang ke-11. Dan saya katakan begini, Ia akan memberi apa yang mereka minta kepada yang meminta kepadanya. Kemudian saya katakan kepada yang mendengar, ada amin saudara? Semua mengatakan amin, padahal kita sama-sama baca. Dan apa yang kita baca bunyinya bukan itu. Ia akan memberikan kepada mereka yang baik, bukan apa yang mereka minta. Tuhan mengatakan minta. Jangan takut untuk minta. Aktif untuk minta. Tuhan janji akan berikan yang baik. Bukan berjanji kepada kita memberikan apa yang kita minta. Karena kalau saja, saudara, coba kita renungkan. Kalau saja Tuhan memberi setiap perkara yang kita minta. Mungkin hari ini saudara dan saya tidak sedang beribadah di ibadah sela, saudara. Kita lakukan apa yang kita mau karena permintaan kita begitu berbahaya. Tetapi dengan mengatakan bahwa kita bisa meminta yang salah, Tuhan mengatakan it's okay, minta aja. Belajar sebagai anak. Karena saudara, bagi Tuhan Yesus penting untuk meminta yang benar. Dan saudara katakan, nah daripada saya nggak tahu permintaan yang benar, lebih baik saya nggak usah minta, Pak. Tetapi Tuhan mau saudara punya sikap sebagai anak. Jadi itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kalaupun sebagai anak engkau belum tahu untuk meminta yang benar, it's okay minta. Karena sikap meminta dan mempercayai bahwa Bapaknya tahu memberi yang terbaik adalah sikap seorang anak yang mempercayai Bapaknya. Itu fokus Tuhan Yesus pada waktu dia katakan minta, cari, ketok. Jangan ragu-ragu, Bapakmu baik kok. Saudara, dalam keadaan masa-masa seperti sekarang ini, ada orang yang merasa ya kalau Tuhan mau, Tuhan akan lakukan. Toh bagian saya lakukan, nggak saya lakukan nggak relevan karena saya ini manusia, saya terbatas, Tuhan nggak terbatas. Tuhan mau berpartner dengan kita. Tuhan tidak menjadikan kita sebagai robot di mana kita tidak berpartisipasi dalam rencananya.
Dan bagian daripada rencana yang terjadi dalam kehidupan kita adalah lewat kita mencari, meminta, dan mengetok. Tidak semua pintu Tuhan bukakan, tapi Dia bukakan pintu yang baik untuk kita. Tidak semua yang kita cari Tuhan berikan, tetapi Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Saudara, apa yang kita temukan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita inginkan, Tuhan tahu yang terbaik. Dan kita kembali diingatkan lewat pesan singkat pada sore hari ini, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saya ingin mengulangi, menyimpulkan apa yang kita belajar hari ini. Tuhan bilang minta, saudara. Tuhan bilang cari. Tuhan bilang ketok. Karena setiap orang yang meminta, setiap orang yang mencari, setiap orang yang mengetok akan menerima. Tidak pasti apa yang mereka cari yang Tuhan berikan, tapi pasti dia menemukan sesuatu karena dia mencari dan Tuhan mengizinkan dia menemukan apa yang baik. Aktif untuk meminta, aktif untuk mencari. Ini adalah masanya bukan untuk pasrah, tetapi pakai iman saudara untuk mempercayai bahwa Tuhan sudah menyediakan perkara yang besar. Dan pada waktu engkau mulai melangkah dengan langkah iman, mengetahui bahwa sebagai anak, saudara sudah dipersiapkan perkara yang baik, maka pada waktu itu saudara akan melihat apa yang Tuhan mau engkau dapati. Sebagai anak-anak, jaminannya Tuhan satu. Kalau saudara minta yang baik, Dia pasti tidak akan berikan yang tidak baik. Tapi apakah yang Dia pandang baik itu selalu saudara pandang baik? Belum tentu, saudara. Seorang anak bisa minta selalu makan es krim, oleh ibunya diberikan sayur. Bukan berarti es krim tidak boleh, tetapi ibunya yang tahu memberikan yang baik kepada anaknya yang minta es krim. Apakah anaknya boleh tetap minta? Boleh, saudara. Tetapi apakah ibunya harus memberikan apa yang diminta oleh anaknya? Jawabannya tidak. Tetapi pemberian yang baik itu berasal dari Tuhan yang baik. Mari kita dengan penuh keberanian menghampiri Tuhan. Minta apa yang ada dalam hatimu dan Tuhan akan meluruskan jalanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran yang memerdekakan. Kami tahu kami tidak sempurna, Tuhan. Permintaan kami kadang salah. Permintaan kami kadang egois, Tuhan. Permintaan kami kadang tidak sepenuhnya setur dengan apa yang Engkau inginkan. Tapi Engkau mengajar kami untuk berani meminta. Tetapi Engkau juga berikan keyakinan kalau kami tidak mendapatkan apa yang kami minta, bukan berarti Engkau tidak memberikan apa-apa buat kami. Tapi Engkau memberikan yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu. Ini adalah waktu di mana kami berani meminta, berani beriman, mempercayai Allah yang baik, menyediakan perkara yang baik untuk anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.